itu adalah assessment for learning. Penilaian yang tujuannya untuk mendukung proses belajar itu sendiri. Oke. Ini seperti pelatih yang kasih masukan pas kita lagi latihan, bukan cuma nunjukin papan skor di akhir pertandingan. Analogi yang pas sekali. Coba Anda dengerin beberapa indikator yang diamati guru selama kerja kelompok. Untuk aspek kerjasama, salah satu indikatornya adalah mau berbagi tugas dan membantu teman. Untuk komunikasi, mengemukakan pendapat dengan sopan dan jelas. Bahkan ada aspek menghargai pendapat teman. Ini kan detail banget. Betul. Guru nggak cuma peduli tugasnya selesai, tapi bagaimana mereka menyelesaikannya bersama-sama. Artinya, yang dinilai bukan hanya produk, tapi juga proses dan karakter. Guru secara aktif mencari bukti bahwa siswa sedang mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dan skornya dari 1 sampai 4 memberikan data kualitatif yang kaya. Jadi gurunya tahu ya? Iya, jadi tahu, oh anak ini pinter secara akademis, tapi masih perlu dibantu dalam hal kerja sama tim. Informasi ini jauh lebih berharga daripada sekedar angka 80 di rapor. Dan transparansinya itu loh. Di rubrik penilaian buat tugas kelompok, LKPD, kriterianya sangat jelas. Untuk dapat skor 4 di kerjasama, syaratnya adalah sangat aktif, berkontribusi positif, dan menghargai teman. Siswa jadi tahu persis apa yang diharapkan dari mereka. Tepat. Nggak ada lagi misteri, gimana caranya dapat nilai bagus? Ini memberdayakan siswa. Mereka menjadi agen aktif dalam pembelajaran mereka sendiri karena mereka tahu aturan mainnya. Satu hal lagi yang menunjukkan betapa matangnya perencanaan ini adalah bagaimana dokumen ini mengantisipasi perbedaan kecepatan belajar. Ada bagian pengayaan untuk siswa yang cepat paham. Tugas mereka bukan ngerjain soal yang sama lebih banyak, tapi naik level. Bikin cerita pendek sendiri. Ini menantang kreativitas mereka. Di sisi lain, ada rencana remedial buat mereka yang butuh bimbingan lebih. Dan metodenya bukan cuma ngulang penjelasan. Bukan ya? Bukan. Tapi pakai pendekatan yang beda. Kayak role-playing untuk ngegambarin watak tokoh. Ini inti dari pembelajaran berdiferensiasi dan inklusif. Ini menunjukkan komitmen nyata untuk tidak meninggalkan siapapun di belakang. Tentu saja. Ini adalah sebuah rencana. Implementasinya di lapangan pasti penuh tantangan. Tentu. Mengelola kelas dengan, katakanlah, 30 anak yang punya kecepatan dan minat beda-beda itu adalah seni tingkat tinggi. Iya. Tapi memiliki rencana sekomprehensif ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Ini menunjukkan bahwa sang guru telah melakukan pekerjaan rumahnya, telah memikirkan setiap muridnya, bahkan sebelum bel masuk berbunyi. Jadi setelah kita bedah semuanya, kesimpulan besarnya? Kita baru aja melihat sebuah arsitektur pembelajaran yang lengkap, dimulai dari fondasi yang kuat, yaitu memahami siapa muridnya, lalu membangun strukturnya dengan aktivitas yang interaktif dan bertujuan, dan akhirnya melakukan inspeksi kualitas melalui sistem penilaian yang nggak cuma ngukur pengetahuan, tapi juga karakter dan keterampilan. Tepat sekali. Ini benar-benar pengingat bahwa mengajar itu perpaduan antara ilmu dan seni yang sangat kompleks. Betul. Dokumen ini adalah bukti nyata bahwa di balik 1 jam pelajaran yang mungkin terlihat biasa saja dari luar, ada puluhan jam pemikiran, persiapan, dan yang terpenting, kepedulian dari seorang guru. Kepedulian ya? Iya, ini bukan sekedar proses transfer informasi, tapi sebuah proses yang dirancang dengan sengaja untuk membantu membentuk manusia yang bisa berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah melihat betapa rumit, detail, dan penuh pertimbangannya sebuah rencana pelajaran, bagaimana ini mengubah cara Anda memandang peran seorang guru dan kompleksitas di balik pendidikan yang benar-benar efektif?